Nek, burung ini berapa lama harus dijemur? Kemudian malam dia harus dikerodong atau tidak? Ataukah full kerodong atau diablak? Nah, berbagai macam pertanyaan itu sering timbul yang menyebabkan jadi sulit, cuman ya bingung. Seperti apa sih rawatan harian? Tetap ikuti terus Waiwan Channel mencetak burung biasa menjadi burung istimewa. Kita akan membahas tentang perawatan harian burung yang sudah kita kondisikan dari Om Yu Anjur tadi. Seperti apa sih merawat hariannya, bagaimana mandinya, kemudian berapa lama harus jemurnya, kapan waktunya harus dikerodong atau tidak. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu sering timbul di kalangan kecoa mania. Itu merupakan perawatan harian untuk membiasakan burung, selain juga terbiasa dengan interaksi dengan kita, kemudian juga pengkondisian burung supaya burung itu nyaman, terbebas dari kutu, bulunya selalu sehat, tenang di dalam kerodong. Burung itu perlu energi dari sinar matahari. Burung itu juga perlu bersih dari kutu. Burung itu juga perlu suhu tertentu di saat dingin. Burung itu juga perlu tenang dalam keadaan tertentu. Nah, itu berkaitan dengan rawatan harian kita, memperlakukan burung itu supaya dia dalam kondisi fit atau top form kesehariannya. Di antara lain mandi, jemur, kemudian kerodong. Tiga hal ini adalah perlakuan yang harus kita lakukan kepada burung yang kita rawat itu sendiri sehingga dia dalam kondisi prima. Yang pertama, mandi. Kenapa burung itu harus kita mandikan? Burung harus kita mandikan, yang pertama tujuannya adalah supaya bulu burung itu sendiri selalu terawat. Karena apabila kita perhatikan, ketika burung setelah kita mandikan, dia akan menyisir bulu-bulunya dengan paruhnya. Atau istilahnya kalau di dunia burung itu adalah didis ya, didis. Dia selalu didis. Nah, ketika didis itu sendiri, si burung pasti akan mengeluarkan cairan berupa minyak dari brutu. Kalau orang Jawa bilang dari brutu, dia keluar minyak yang akan kemudian dia ambil lewat paruhnya, lalu diratakan ke seluruh bulunya sehingga bulu itu akan terawat mengkilat gitu loh, bersih dan mengkilat. Nah, itu salah satu tujuan kenapa burung harus dimandikan. Yang kedua, supaya terbebas dari kutu. Yang namanya hewan berbulu seperti unggas itu rawan sekali dengan kutu. Di sela-sela bulu itulah tempat untuk bersarangnya kutu. Apabila burung atau unggas jarang kita mandikan, maka tidak menutup kemungkinan di situ akan ada kutu-kutu yang bersarang. Nah, itu salah satu sebab juga yang menyebabkan bahwasanya burung kita itu nantinya tidak bisa dalam kondisi prima karena banyak kutu yang mengganggu burung itu sendiri untuk berkicau. Selain itu juga kutu itu kan menyedot darah, maka akan kondisinya tidak akan dalam kondisi prima apabila darahnya selalu dimakan oleh kutu itu sendiri. Nah, itu salah satu fungsi dari mandi. Burung kenapa harus kita mandikan? Yang kedua adalah penjemuran. Kenapa burung itu harus dijemur? Sinar matahari itu sangat diperlukan juga bagi seluruh makhluk hidup. Tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan pun bahkan perlu sinar matahari. Begitu juga dengan burung. Untuk mencapai dalam kondisi prima, burung itu perlu dijemur. Setelah mandi, kita jemur. Jadi saat memandikan, usahakan dalam kondisi ada panas matahari. Jadi jemur itu juga salah satu fungsi untuk membuat tubuhnya itu fit. Karena ada vitamin dari sinar matahari tadi yang bisa diserap oleh tubuh burung itu sendiri. Selain juga membuat bulunya menjadi berkilau. Itu. Kemudian yang ketiga, kerodong atau kerakap. Kapan burung itu perlu dikerakap? Jadi ada kalanya burung itu juga perlu
cuaca atau suhu yang stabil. Nah, salah satu cara untuk menstabilkan suhu dari burung itu sendiri adalah dengan kerodong, apalagi kalau malam hari. Jadi saran saya kalau malam akan lebih baik apabila burung itu dikerodong supaya suhu yang ada dalam kurungan itu sendiri selalu stabil, sehingga burung itu selalu dalam kondisi prima dalam cuaca apapun gitu ya. Nah, itu fungsi dari kerodong itu sendiri. Selain itu juga pada saat itu burung bisa beristirahat dengan tenang karena besok paginya akan selalu beraktivitas seperti biasanya. Pagi kita mandikan, kemudian kita jemur, setelah itu kita angin-anginkan, dia akan berkicau. Nah, saat malam itu kita kerodong supaya dia bisa beristirahat dengan tenang. Itu adalah salah satu fungsi kerodong. Kemudian sering timbul pertanyaan, oh berapa lama toh kita harus jemur burung yang kita pelihara? Nah, untuk teknik penjemuran itu bertahap. Jadi kita harus paham dulu jenis burung yang kita pelihara. Apakah burung ini burung endemik yang suka dingin? Apakah burung ini memang burung yang dia hidup di suhu panas? Atau burung ini dalam alamnya dia hidup di tempat-tempat yang suhu hangat? Nah, itu kita harus paham itu dulu. Karena itu berkaitan dengan seberapa lama nanti kita menjemur burung itu sendiri. Akan tetapi, apabila burung itu masih burung bahan yang baru kita kondisikan, usahakan menjemur itu jangan sampai terlalu lama dulu. Karena itu akan berimbas yang tidak baik juga untuk kesehatan burungnya. Kalau dia belum dalam kondisi tidak fit, kemudian kita jemur terlalu lama, maka dia akan kepanasan, dampaknya berisiko untuk burung yang kita pelihara itu tadi. Jadi tahapannya menjemur itu berproses. Yang pertama, untuk awal-awal kita jemur tidak terlalu lama. Ketika bulu sudah kering, sudah cukup. Kemudian di hari berikutnya kita amati, bisa ditambah lagi sampai pada akhirnya kita tahu, nanti kelihatan sebenarnya. Ketika kita jemur dia gelisah, atau kadangkala kalau burung tertentu itu ada yang berteduh dia di bawah tangkringan, nah itu berarti dia sudah cukup untuk mendapatkan panas atau sudah kepanasan, itu harus segera diteduhkan gitu loh. Karena itu juga tidak bagus juga kalau terlalu panas. Jadi tahapan untuk berapa lama menjemur burung itu tadi, tahapannya seperti itu. Kita amati burung itu sendiri, karena karakter burung itu juga berbeda seluruh kicauannya. Ada burung yang suka panas, ada juga burung yang tidak suka panas. Bagaimana kita bisa tahu burung itu suka panas atau tidak panas? Yang bisa tahu bahwasannya burung itu suka atau tidak suka dengan panas adalah si pemilik burung itu sendiri. Makanya kita harus mengamati. Saat kita jemur, kita harus mengamati tingkah dari burung itu sendiri. Apakah dia cukup kuat dengan panas ataukah dia menghindari panas? Itu akan kelihatan nanti lambat laun setelah berproses kita melakukan itu dari hari ke hari. Jadi pemahaman tentang berapa lama kita menjemur itu sebetulnya tidak ada patokan, tergantung burung itu sendiri. Akan tetapi terlalu lama juga tidak baik untuk penjemuran burung itu tadi. Mungkin itu rawatan harian burung dari burung bahan yang sudah terkondisi. Merawat hariannya seperti apa? Yaitu berupa mandi, jemur, dan dikerodong. Kita jelaskan secara detail tadi. Masih banyak video-video berikutnya yang kita bahas. Jangan kemana-mana, tetap di Goa Iwan Channel, mencetak burung biasa menjadi burung juara. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Tetap tenang, kuasai keadaan, ratakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.